Ya, jadi memang kemarin sudah saya sampaikan, kucing dan tikus saja pun bisa damai, bisa duduk sama-sama, udah kompak sekarang. Nah, ini si Rasman dengan Hotman Paris, ini begitu matahari terbit, ya sampai matahari terbenam, ini berdua berantem terus. Kita nggak tahu apa yang dipersoalkan, tapi dalam kasus ini ya khusus nih Iklima. Nah, Iklima lah kalau kita bilang sebagai sumber malapetakanya. Ya, Iklima lah sumber malapetaka karena dari Hotman Paris seperti apa diolah, lari ke Rasman, diolah oleh Rasman. Nah, akhirnya terjadilah ucapan Rasman yang memang mengarah kepada Hotman Paris. Dan Hotman Paris merasa tersinggung, dianggap itu pencemaran nama baik. Lalu dilaporkan ke pihak kepolisian, P21 ke Kejari, sampai akhirnya ke meja hijau kemarin. Ya. Nah, kita nggak ngerti ya, bukan saya nggak ngerti ya, tapi kok majelis hakim bisa dari sidang tertutup, sidang terbuka menjadi sidang tertutup. Sedangkan ini bukan masalah perceraian, bukan masalah perkosaan atau pornografi, tetapi ini hanya masalah pencemaran nama baik dan tidak menampilkan yang vulgar-vulgar. Nah, kok bisa jadi sidang tertutup? Itulah yang membuat ya Rasman emosi, naik pitam. Dia meminta kepada majelis ya supaya tetap sidang terbuka. Tapi majelis karena agak kaku mungkin ya, saya nggak tahu ya kok bisa seperti itu dia langsung ketok palu, suruh keluar, Rasman minta bertahan. Majelis keluar, Rasman mendatangi Hotman Paris, belum tentu mau memukul ya, mau menanyakan sesuatu ya, atau mungkin kita nggak tahu Rasman mau minta cincinnya Hotman Paris, kita pun nggak tahu kan, karena kan cincinnya begini terus bergayut-gayut, mungkin itu yang mau diminta. Tetapi keburu ya pengunjung ya, entah itu juga bawaan Rasman, bawaan Hotman Paris, saling mengamankan Hotman Paris. Padahal nggak ada hal-hal yang mencurigakan bahwa Rasman mau memukul Hotman Paris. Itulah yang membuat kisruh. Tapi yang nggak kalah menarik mungkin si Firdaus naik ke atas meja, karena ini memang bekas penari kan. Dia bekas penari, dia pemain silat apa, jadi refleks. Dia nggak berasa kakinya loncat ke atas meja. Itu yang memang tidak menghormati pengadilan. Tapi bukan karena pribadinya yang jelek, tidak. Nah, itu mungkin karena memang suasana udah segitu hiruk pikuk, dia tidak sadar, refleks, dia naik atas meja. Mungkin ke atas meja itu hanya mau ngeliat ke bawah, siapa yang pada ribut. Ya. Belum tentu dia juga menghina pengadilan. Kita hormati pengadilannya, kita hormati lembaga pengadilannya. Cuman kepada oknum-oknum hakim juga kita perlu ya, perlu duduk sama-sama ya, karena ada hakim punya duit 1 triliun loh, nggak main-main loh ya. Jafar Rikar ya, 51 batang kilo emas ya, 51 kilo kan. Terakhir sekali membuat kita juga nggak suka dengan hakim karena mafia peradilan ini, yaitu istri dari ketua pengadilan ya di Palembang itu ditangkap, di dalam Fortunernya ada uang 21,1 miliar. Uang dari mana? Baru jual tanah. Nah, inilah yang akhirnya beberapa kasus hakim ya yang kena OTT apa kita nggak simpatik. Padahal lembaga itu adalah lembaga yang memang harus kita hormati, karena itulah lembaga terakhir kita mempercayai bahwa hukum itu bisa ditegakkan, keadilan itu bisa kita raih. Oke, dengan kejadian ini melihatnya, ini kan mereka kan sebagai sesama lawyer atau jadi kan yang kita tahu juga pengadilan kan sebagai lembaga tertinggi yang harus kita hormati gitu. Yeah. Jadi musuh-musuh masyarakat yang tidak baik masih baru nanti jadi menyepelekan meja pengadilan. Iya, saya pikir kan kembali lagi kepada majelis hakim. Kalau majelis hakimnya berwibawa, tidak ada cacat hukumnya, ya
kita tidak pernah hakim juga ditangkap karena korupsi atau gratifikasi atau apa. Mungkin semua juga pada segan ya. Kita selalu manggil yang mulia kok. Kita anggap dia itu tidak berdosa karena mewakili yang di atas. Tapi ternyata 1 triliun cing. Oh, uang siapa? Nah, kan ngeri kita kan. Nah, belum yang lain-lain itu kan. Yang kena OTT apa segala macam. Nah, itulah yang membuat wibawa hakim itu menurun ya. Jelas menurun sekalipun memang lembaga itu harus kita hormati. Karena itu adalah benteng terakhir kita mencari keadilan di negara hukum. Menurut citra pengacara atau lawyer juga Pak sebaiknya Rasman ini kan kemarin juga ada konferensi dari advokat Indonesia kalau minta buat Rasman predikat advokatnya dicopot dulu. Bapak tepat ya Pak? Enggak lah, semua jangan main pecat aja. Ya organisasi advokat ini banyak. Kemarin Firdaus naik meja, besok paginya dipecat. Langsung ditampung sama Perari, Persatuan Advokat Republik Indonesia. Langsung jadi ketua DPC di Depok. Nah artinya inilah kerjaan Pak Yusril nanti dengan Pak Otto, bagaimana membenahi undang-undang advokat, supaya undang-undang advokat 1 berlaku untuk semua advokat. Ya kan? Misalnya sudah dipecat dari organisasi ini, nggak boleh lagi dia ditampung di organisasi lain. Nah, contohnya siapa? Hotman Paris sendiri kan pernah dipecat Pradi. Tahu-tahu dia pindah ke DPN. Kan ini yang jadi kontroversial. Jadi jangan lihat gestur tubuhnya Rasman, ya. Dia memang bawaannya memang emosional. Dia orang Medan, ya. Sekalipun Hotman Paris juga orang Medan. Cuman kan Hotman Paris tidak gesturnya Rasman karena keberatan cincin di tangannya kan gini. Oke. Gitu. Pak, dengan adanya isu ini mungkin kan Hotman besoknya kan juga Rasman kembali lagi mengadakan Udahlah damai aja lah, udahlah. Saya pikir damai aja. Mesti hakim panggil, lu duduk sama-sama damai lo. Suruh pelukan mereka berdua, ya. Karena mau dipidanain seperti apa? Enggak ada dasarnya juga mereka mau dipidanain. Kecuali memang yang naik meja itu mungkin nanti kena ya kode etik ya, contempt of court ya, menghormati pengadilannya. Tapi seperti apa kan gitu? Kalau dia refleks nggak ngerti segala macam, walau alam ya. Artinya udahlah kita selesaikan kekeluargaan, advokat disolidkan menjadi satu ya. Nah disinilah perlunya Yusril dan Pak Otto menyelesaikan ini. Jadi tidak berlarut-larut. Pak, alasannya mungkin sidang jadinya jadi tertutup dari terbuka menjadi tertutup karena kan di dalamnya ada asusila. Susilanya tidak ada. Yang ada pencemaran nama baik. Tidak ada foto yang dibawa bahwa Iklimah ini telanjang bulan. Tidak ada. Cuman memang Iklimah ini udah habis dari Hotman Paris ditampung oleh Rasman. Ya. Tapi tidak ada pornografinya, tidak ada perkosaannya. Cuman pencemaran nama baiknya itu omongan Rasman itu ke media juga. Kalian kan tukang goreng-goreng juga. Ke media juga yang akhirnya Rasman yang akhirnya Hotman Paris melaporkan Rasman ke Polda. Oke, makasih. Oke, jadi gini, saran saya, lu berdua damai lo, jangan ribut mulu lo. Oke. Bikin malu yang muda-muda aja.